Hari ini kita yang pertama sekali kita mau menyambut bulan Ramadan. Jadi puasa kita jadilah puasanya orang dewasa, jangan puasanya anak-anak. Ini beda ya. Puasa syariat tapi dengan hakikat. Jangan syariat aja. Kalau anak-anak dia syariat aja, yang belum mengerti. Jadi dia puasa hanya menahan makan, minum karena dia belum mengerti. Tetapi untuk kita selain kita puasa syariatnya, hakikatnya juga hatinya puasa, kesadarannya penuh dalam berpuasa. Artinya puasa itu kan menahan hawa nafsu. Ya. Jadi mulai dari sebelum terbit fajar sampai malam, gelap malam. Ya. Subhanallah. Jadi kalau kita baca di surat Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang dari sebelum kalian agar kalian bertakwa. Takwa itu kan takut. Ya. Jadi orang dulu juga diwajibkan berpuasa. Jadi puasa menahan hawa nafsu. Jadi apa yang diwajibkan kepada kita itu sudah kepada orang yang sebelum kita itu sudah diwajibkan juga. Ya. Cuman beda cara. Kalau kita sudah syariatnya sudah diatur sebagaimana Rasulullah ajarkan. Jadi orang dulu dengan caranya sendiri. Kapan mulai, kapan harus bagaimana. Tapi intinya tujuannya adalah berpuasa, menahan hawa nafsu. Jadi dari keinginan-keinginan. Makanya kalau puasanya anak-anak, puasa hanya menahan makan, minum. Sedangkan kita, yang kita menahannya keinginan terutama, hawa nafsu. Jadi bukan cuma makan minum saja, tapi yang kita inginkan itu kita harus tahan dulu. Biasanya kan kalau anak-anak itu, kalau sore udah mau buka itu kan, pergi belanja beli itu, udah beli ini, mau itu lagi, ada yang lain rasanya mau semua. Begitu malam nggak sanggup dimakan, atau dimakan pun akhirnya ibadah nggak sanggup. Nah, ini jadi karena apa? Karena masih mengikuti hawa nafsu. Karena iblis masuk ketika kita mengikuti hawa nafsu. Ketika kita mengikuti keinginan. Jadi ini tadi masih ada tanda sambungnya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang dari sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dengan hari-hari yang terhitung, hari-hari yang sudah ditentukan. Maka barang siapa ada dari kalian yang sakit atau atas perjalanan, maka dia mengganti dari hari-hari yang lain. Jadi hari yang lain berarti kalau nggak di bulan puasa itu kita, ini kan sudah dijelaskan, ini kita semua udah maklum ya. Dan atas orang-orang yang mereka berat melaksanakannya dengan membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Maka barang siapa yang dengan sukarela, artinya dia berpuasa tetapi dia berbuat baik juga, maka itu lebih baik baginya. Dan bahwa kalian berpuasa lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Jadi walaupun ada alasan boleh orang yang berat melakukan puasa itu boleh dengan bayar, tapi kalau kita berpuasa itu justru sebenarnya untuk kesehatan kita, itu lebih baik. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan bukti-bukti nyata dari semua petunjuk
dan Al-Furqan. Al-Furqan ini pembeda, maksudnya dengan kita membaca, memahami Al-Quran, kita bisa membedakan ini yang sebenarnya, ini yang jelas. Jadi pembedaannya itu jadi jelas, kita mengerti. Tapi kayaknya kalau saya mungkin karena saya ini ya, saya baca banyak mukamatnya jelas, dimengerti. Maka barang siapa yang menyaksikan dari kalian bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Dan siapa yang adalah sakit atau atas perjalanan, lalu dia mengganti dari hari-hari yang lain. Ini jelas ya. Allah menghendaki terhadap kalian yang mudah atau kemudahan, dan tidak dia menghendaki terhadap kalian yang sulit. Dan supaya kalian menyempurnakan bilangan, maksudnya bilangan puasa, dan supaya kalian mengagungkan Allah atas apa yang Dia tunjuki kalian, dan agar kalian bersyukur. Nah, dan apabila bertanya kepadamu hambaku tentang aku, maka sungguh aku sangat dekat. Jadi Allah maha dekat, sehingga sir kita, apapun yang ada sama kita, Allah maha mengetahuinya. Aku mengabulkan permohonan atau doa orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jadi kalau berdoanya kepada Allah, Allah pasti kabulkan. Nah, tapi yang dikabulkan ini kata Allah, hamba kan, hambaku. Yang dikabulkan hambaku. Hamba itu budak, jadi budaknya Allah dulu. Kalau mau minta permintaannya semua dikabulkan, jadi hambanya Allah dulu, jangan hambanya nafsu. Maka inilah berpuasa kita. Ya, jadi puasa kita itu supaya kita jadi hambanya Allah, tidak menjadi hambanya nafsu. Paham ini? Maka hendaklah dia memenuhiku, dan hendaklah beriman kepadaku, agar mereka mendapat petunjuk. Jadi supaya mendapat petunjuk Allah, berarti kita penuhi yang Allah suruh, kita penuhi Allah, dan beriman kepada Allah, percaya, yang yakin kepada Allah. Maka itu kita akan mendapat petunjuknya. Dihalalkan untuk kalian malam puasa bercampur kepada istri kalian. Jelas ini. Mereka pakaian untuk kalian, dan kalian pakaian untuk mereka. Allah mengetahui bahwa kalian mengkhianati diri kalian. Nah, perhatikan ya. Lalu dia menerima tobat atas kalian, dan dia memaafkan kalian. Jadi kadang-kadang karena kita semangat kali untuk ibadah, saking semangatnya, ini bulan Ramadan harus ini, jadi keinginan kita diabaikan, yang kebutuhan kita diabaikan. Ini paham ya? Karena Al-Quran ini kan halus cara menyampaikan. Jadi mungkin ada kebutuhan tapi ditinggalkan, itu mengkhianati diri namanya. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Ini jelas kalimatnya. Jelas apa yang nggak jelas? Nggak jelas. Anda mengerti, Anda mampu. Kiban? Jadi Allah mengetahui bahwa kalian mengkhianati diri kalian. Mengkhianati. Karena semangat untuk ibadah, kebutuhannya diabaikan. Kebutuhan suami istri, begitu diabaikan. Padahal udah butuh kan, tapi diabaikan. Itu kan mengkhianati diri namanya. Paham ya? Jadi harus jelas-jelas sekali kayaknya. Lalu dia menerima tobat atas kalian, dan dia memaafkan kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Dan makanlah dan minumlah
hingga nyata bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar. Ini ngerti? Jadi kalau malam kan memang boleh bergaul, makan, minum semua kan. Hingga nyata bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar. Artinya kalau kita lihat benang itu nampak warnanya sudah, itu berarti udah nggak boleh. Udah terang. Nah, udah harus berpuasa. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Dan jangan kalian menggauli mereka sedang kalian iktikaf di dalam masjid. Itulah hukum Allah, maka jangan kalian mendekatinya. Jadi kalau udah kita memang udah niat iktikaf ya, jangan mendekatinya. Maksudnya kata mendekati ini jangan menimbulkan yang bisa menimbulkan begitu. Demikian itu Allah menjelaskan ayat-ayatnya untuk manusia agar mereka bertakwa. Jadi ini dijelaskan ini supaya apa? Timbul rasa takut kita kepada Allah dengan benar. Takwa itu takut. Karena Rasulullah itu orang yang paling takut itu Rasulullah. Jadi kita mengaji seperti ini kan tujuannya supaya kita timbul takut kepada Allah, ya kan? Dan jangan kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan batil, dan kalian menyuap dengannya kepada hakim, supaya kalian memakan sebahagian dari harta manusia dengan dosa, sedang kalian mengetahui. Jadi ini termasuk yang harus ditahan dalam berpuasa, memberikan uang atau uang suap kepada hakim supaya kita dapat memakan harta yang lain. Jadi hakim yang di sini jangan kita bayangkan hakim yang di sana. Mungkin bisa jadi kita di rumah, siapa hakimnya? Misalnya kan ibu kita punya harta lah gitu. Karena kita berniat supaya dapat bagian itu untuk kita yang banyak, gimana kita senangkan niat kita itu seperti itu sama kita memberikan kepada hakim. Iya, suap. Paham nih ya? Nah, ini dulu tentang puasa yang intinya kita puasa ini yang kita tahan adalah keinginan. Kalau ingin apa misalnya, jangan langsung kita turuti, tunggu nggak kepingin lagi. Biasa kita kan kalau kepingin makanan atau apa gitu kan, wah enak, makan terus. Jadinya banyak, sampai hilang kepinginnya itu, yang menggebu itu keinginannya. Dan yang lainnya juga. Jadi penuhilah kebutuhan kita itu yang memang itu kebutuhan. Kalau kita yang dewasa ini, kalau anak-anak beda karena dia hidupnya dengan nafsu. Kalau kita udah dengan akal. Jadi kalau misalnya gini, di rumah kan supaya anak semangat itu kan kita untuk puasanya kan kita ya beli makanan yang menyenangkan dia, boleh sambil juga diajarkan untuk anak pelan-pelan bahwa yang sebenarnya puasa itu bagaimana, tetapi yang namanya dia keinginannya masih kita bantu gitu. Jadi dengan kebijaksanaan. Tapi untuk kita ini kita yang harus bisa menahan. Dengan ujian itu. Dengan ujian kita lihat misalnya kan punya anak-anak ini begini-begini. Nah, ini batasan untuk saya apa? Kita harus tahu. Jadi ibadah bulan puasa itu memang istimewa. Karena bulan puasa itu, bulan Ramadan itu ruh yang mempunyai ruh yang istimewa.
Jadi makanya waktu-waktu bulan Ramadan itu kita usahakan untuk bisa ibadah, untuk bisa membersihkan hati kita. Jadi sekarang bisa kita rasakan kalau hati kita ada rasa senang untuk ketemu bulan Ramadan. Alhamdulillah. Jadi bulan Ramadan adalah latihan, melatih jiwa, melatih jiwa raga kita untuk bisa tunduk kepada Allah. Nanti kalau itu sudah terlatih di bulan Ramadan, bulan berikutnya kita jalankan latihan tadi, kita praktekkan. Nah, sehingga nanti kalau kita sudah terbiasa, sudah mampu, bulannya kayak bulan Ramadan terus harusnya. Hari-hari kita hari-hari dalam taat, dalam mengingat kepada Allah, seperti bulan Ramadan, walaupun di bulan yang lain. Jadi artinya tetap kita menahan hawa nafsu, keinginan itu terus berlanjut. Yang sekarang ini praktek, latihan.